Perkenalkan, nama saya Lesa Oktari. Nama saya Carolina Indri Amalia Wewenka. Nama saya Cecilia Tambaro. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Sambo. Nama saya Mega Rengkung. Kreditor adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus menginformasikan kepada kreditor. Kadangkala kreditor mau memperpanjang masa tempo pembayaran, bahkan menawarkan bagaimana perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Jalan restrukturisasi utang harus ditempuh untuk menyehatkan kembali operasional perseroan. Rencana restrukturisasi terbagi menjadi dua, yakni restrukturisasi operasional dan restrukturisasi finansial. Restrukturisasi operasional, debitur akan memangkas kantor cabang dari yang sebelumnya berjumlah 40 menjadi 16 kantor. Pengurangan karyawan juga akan dilakukan dari yang sebelumnya 3.303 karyawan menjadi 1.549 karyawan. Restrukturisasi finansial, debitur menerapkan langkah PKPU di pengadilan dan mencari investor strategis. Perseroan juga akan menjual aset-aset yang tidak produktif. Yang terakhir, etimologis, corporate social responsibility dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan pembiayaan PT Bima Multifinance mendapatkan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang, singkatnya PKPU, tetap 21 hari. Mayoritas kreditor menyetujui perpanjangan PKPU tetap 21 hari. Hasil voting menyebutkan 27 dari 28 kreditor konkuren yang hadir menyetujui perpanjangan. Sementara itu, seluruh kreditor separatis yang hadir dari 42 bank juga menyetujui perpanjangan 21 hari. Dengan begitu, masa PKPU PT Bima Multifinance akan berakhir pada 27 Juli 2017. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi. Perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya. Keberadaan dan keberlangsungan perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders-nya dan bukan hanya stakeholders-nya saja, melainkan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya sendiri. Setelah melalui proses perjalanan restrukturisasi, PT Bima Multifinance yang berawal dari proses PKPU sejak tanggal 23 Mei 2017 dan akhirnya sampai dengan telah disetujuinya proposal perdamaian perusahaan oleh para kreditor melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2017, perusahaan berhasil meyakinkan para kreditor agar dapat bekerja sama di dalam membangun kembali perusahaan. Dukungan penuh baik dari kreditur, separatis, dan konkuren terlihat cukup antusias dengan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh perusahaan, di mana 92.810 suara dari total suara keseluruhan 92.952 suara setuju dengan proposal perdamaian perusahaan. Sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan tersebut, perusahaan bersama dengan kreditor telah menandatangani adendum perjanjian dengan seluruh kreditor yang dilaksanakan mulai dari hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 bertempat di kantor pusat perusahaan. Memasuki era baru di dalam membangun perusahaan telah dimulai juga dengan hadirnya para caretaker yang telah ditunjuk oleh para kreditor di dalam jajaran direksi perusahaan. Presiden Direktur
perusahaan Ibu Wina Ratnawati menjelaskan bahwa proses pembiayaan perusahaan telah dimulai dijalankan secara bertahap dengan fokus pada pembiayaan kendaraan roda 2 dan pengaturan secara ketat cash flow perusahaan sesuai dengan proposal yang telah disetujui bersama. Sampai dengan saat ini, sesuai dengan proposal perdamaian, perusahaan sudah memenuhi kewajiban angsuran kepada para kreditor sebanyak 3 kali, yaitu untuk angsuran pinjaman jangka panjang yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017, 4 Oktober 2017, dan 4 November 2017. Berdasarkan raker yang diadakan pada tanggal 3 sampai 4 November 2017, proyeksi penjualan tahun 2018 sebesar 730 miliar. Diperkirakan akan tumbuh 200% lebih besar dari penjualan 2017. Dalam proposal perdamaian, Bima Multifinance mengaku pendapatan perusahaan terus merosot. Debitur telah kehilangan pendapatan dari angsuran atau fee-based income sebesar 10 miliar setiap bulan. Kendati begitu, debitur berjanji akan memberikan pesangon kepada karyawan yang otomatis menjadi kreditor preferen, yang haknya harus didahulukan. PT Citra Mahardika Nusantara Corpora Tbk (CPGT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Kinerja keuangan CPGT memang sangat tidak jelas, di mana performa di kinerjanya buruk dan juga terlilit banyak utang. Dengan berbagai kasus yang menyebabkan perusahaan terancam palit, inilah membuat para investor menjual saham CPGT. Dalam agenda pemungutan suara mayoritas kreditor tidak menyetujui proposal perdamaian yang disodorkan perusahaan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang singkatnya PKPU, sehingga CPGT dinyatakan pailit lantaran tidak berhasil meyakinkan kreditor atas proposal perdamaian. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama CPGT Edwin Kaulusan dengan berat hati menerima kenyataan bahwa perusahaan jatuh pailit. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup. CSR juga merupakan konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki satu tanggung jawab terhadap kreditor, konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang ada disesuaikan dengan objeknya masing-masing. Perusahaan yang berhasil dalam penerapan tanggung jawabnya sosial, jumlahnya relatif sedikit karena mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder harus diuji melalui waktu. Komitmen dan konsisten yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial akan terlihat hasilnya secara bertahap, bukan secara instan. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi kebersamaan dengan peningkatan kualitas hidup. CSR juga merupakan konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap kreditor, konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang ada disesuaikan dengan objeknya masing-masing. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kreditor. Yang pertama, mengharapkan social license to operate. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kelima, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image dari perusahaan tersebut. Yang keenam, mereduksi biaya. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kedelapan, melebarkan akses sumber daya. Yang kesembilan, membentangkan akses menuju market. Dan yang terakhir, membuka peluang untuk mendapatkan penghargaan.